Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 3,33%. Dengan total market cap mencapai di 1,57 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,25% dan juga peningkatan volume sebesar 113%-an ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini dia kembali daily close di bawah dari 42.000. Itu merupakan koreksi sebesar 0,49% dalam 24 jam terakhir, yang membuat sekarang Bitcoin di angka 41.800-an kalau dibulatkan ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan tipis sebesar 0,05% saja di angka 2.236. Lalu untuk BNB dia malah rally ya. Masuknya bukan rally, bahkan malah ngepam sebesar 8,81% dan sekarang ada di angka 252 USD. Lalu yang signifikan lagi adalah AVAX ya. AVAX pumpnya nggak kira-kira, dia ngepam sebesar ya kalau dibulatkan sekitar 20% lah ya, atau ya 19,56% kalau tepatnya, di angka $41 lebih 96 sen ya. Jadi overall kita bisa di sini ini menyebabkan kenapa Bitcoin dominance cenderung turun pada hari ini ya. Seperti biasa aku ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter. Tentunya di sini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto ya. Bentuknya bisa analisa, bisa news dan juga bisa memes. Buat lo yang belum follow, bisa follow di @toshicryptoindo ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar, geser ke GMT plus 7 seperti biasa. Untuk hari ini ya, hari Selasa tanggal 12 Desember. Kalau kita lihat di sini ini udah keluar ya si 10-year note auction. Lalu kalau kita cek di bawahnya itu malam ini akan keluar 3 data penting ya. Yang pertama adalah core CPI, yang kedua adalah CPI yang yearly, dan yang ketiga adalah CPI yang monthly ya. Nah, untuk core CPI harapan kita apa? Harapan kita untuk core CPI adalah dia ini lebih rendah daripada ekspektasi, karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Maka kita ingin dia lebih rendah daripada 0,3%. Di sebelumnya sesuai harapan nih ya. Semoga bulan ini juga sama lagi ya. Oke, selanjutnya ada CPI yang yearly ya. Untuk yang yearly ini juga sama, kita pengen dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Nah, harapan kita adalah dia lebih rendah daripada 3,1%. Untuk yang monthly, harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada 0 ya, 0% berarti ya. Moga-moga bisa minus di sini ya. Kalau dia minus, maka akan lebih bagus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Selanjutnya kita akan geser ke besok. Kita intip dulu besok ada yang penting atau enggak. Dan di sini ternyata akan ada 30-year bond auction ya. Untuk ini nggak ada forecast kayaknya ya. Yes, nggak ada forecast berarti ya. Harus kita lihat aja nanti gimana hasilnya ya. Ini subuh jam 1 malam. Udah gitu nanti malamnya lagi akan ada PPI dan akan ada crude oil inventories ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke news. Dan news ini datang dari FANEC, ini dari US tau gue ya. Nah, FANEC ini memprediksi bahwa akan ada record high untuk Bitcoin di late 2024 ya. Tepatnya kapan? November tanggal 9. Buat lo yang sudah sangat sering nonton DCWT pasti udah minimal pernah dengar sekali mengenai teori 28 November ya. Seperti yang gue sudah bahas, itu biasanya akan terjadi suatu hal besar di bulan November per setiap tahun dalam satu cycle ya. Satu cycle itu ada 4 tahun ya. Nah, FANEC dia memprediksikan akan ada new all time high di November 2024 ya. Nah, kenapa ya prediksi Van Eck ini pas di November? Karena menurut dia ini dari historical price. Nah, berhubungan lagi dengan tadi 28 November itu ngomongin soal ya memang ada historical price dari Bitcoin yang per tanggal 28 November, atau kalau kita mau ngomong lebih luasnya November aja ya, itu ada pergerakan yang signifikan begitu ya. Dia ngelihat seperti surge di 2020 dan juga peak di 2017 ya. Literally dua-duanya ini berhubungan sama bulan November gitu ya. Jadi memang bulan November ini satu bulan yang penting untuk Bitcoin ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisis di Twitter. Ini ngomongin apa? Ngomongin soal halving nih ya. Banyak yang masih nanya nih, Bang, halving ngepam atau ngedam gitu ya. Kita bukan dukun, kita nggak tahu dia ngedam atau ngepam, tapi kita bisa lihat datanya aja ya.
halving sebelumnya di yang paling terakhir lah, yang paling baru itu dia ngedam dulu ya. Dia ngedam dulu, tetapi ada alasan fundamentalnya. Alasan fundamentalnya adalah apa? Well, ya kita tahu ada COVID-19, resesi ya. Atau resesi COVID-19 lebih tepatnya ya. Nah, ini menyebabkan market drop gitu. Tetapi setelah halving pelan-pelan naik lagi. Nah, kalau dua cycle sebelumnya, kalau kita lihat di sini, setelah halving drop dulu ya. Jadi overall sekarang kan kita masih di belakang halving nih. Kita siap-siap ada possibility terjadi, ya bisa dibilang apa ya, terjadi volatility yang cenderung ke bawah dulu, apalagi dalam kondisi sekarang ya, Bitcoin yang rally-nya nggak main-main, terus menerus gitu. Jadi gue udah bilang dari beberapa minggu lalu bahkan ya, nggak beberapa minggu sih, seminggu lebih tepatnya ya, gue bilang siap-siap nih, Bitcoin terjadi koreksi lumayan besar itu normal, karena ya lu lihat sendiri rally-nya tuh atau pump-nya nih nggak berhenti-berhenti, udah berapa persen gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Kemarin tuh basically dia sayangnya gagal mempertahankan 41.523. Dia kemarin daily close di bawah dari situ, tepatnya di angka 41.246. Jadi sayang PR-nya sedikit gagal kemarin ya. Nah, PR-nya untuk hari ini adalah reclaim di angka 41.523 ya. Jadi reclaim lagi, kembali jadikan ini sebagai support begitu ya. Itu harapan gue untuk Bitcoin di daily ya. Nah, untuk di weekly-nya kita bisa lihat di sini. Overall sih ya weekly masih oke lah ya, nggak ada yang terlalu signifikan parah gimana. Untuk si bull support band kan sekarang masih di sini, masih cukup jauh sebenarnya. Lagi-lagi PR-nya adalah semoga Bitcoin bisa bertahan setinggi mungkin di sini sampai bull support band menjemput, koreksi, lanjut lagi ke atas gitu ya. Jadi main supportnya atau support paling major dari Bitcoin menurut gue adalah di sini, bull support band. Kalau dia bisa mantul di situ, possibility untuk Bitcoin lanjut ke atasnya besar begitu ya. Nah, selanjutnya kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini. Untungnya masih ketahan oleh 104,13. Ini sudah hari ke 1, 2, 3, 4 ya. Sudah hari keempat dia berhasil menahan indeks dolar. Nah, semoga hari ini dia bisa drop ya, daily close di bawah dari MA20, kalau bisa sekalian di bawah dari MA200. Itu harapan gue untuk indeks dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya, kalau tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin kita bisa di sini dia sayangnya kehilangan dua buy limit. Jadi buy limit pertama tembus, buy limit kedua tembus. Yang tinggal tersisa sekarang adalah buy limit ketiga di angka 40.352 ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya jujurnya nanggung ya, karena 41.000-nya jebol, MA20 belum ke retest juga. Kita lihat besok.
Apabila daily close di atas dari 41.500-an, kita bisa mungkin pertimbangkan posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support. Nah, target TP-nya adalah di angka 43.280. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kondisinya basically almost the same seperti Bitcoin ya. Buy limit pertama, buy limit kedua tembus, tapi perbedaannya mungkin dia sampai retest ke MA20 ya. Jadi untuk posisi spotnya harusnya udah kedapat semua. Yang sekarang masih bisa kita pasang adalah di buy limitnya di MA20 yaitu di angka 2176 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya karena sama kayak BTC nanggung, kita lihat besok ya. Kalau dia daily close di atas di 2228, kita bisa pertimbangkan posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2295. Dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot, berita bagusnya buy limit ketiga berhasil memantulkan Polkadot alias nggak sampai jebol ya. Tapi sama seperti Bitcoin dan Ethereum, buy limit 1 dan 2 tembus. Jadi artinya apa? Sama seperti mereka juga. Yang tersisa adalah buy limit ketiga di angka $6 lebih 63 sen untuk posisi spotnya ya. Nah, tetapi posisi futuresnya karena terjadi retest di $6 lebih 63 sen, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP boleh di $6 lebih 83 sen yang cenderung konservatif, yang mungkin sedikit agresif boleh pertimbangkan di $7 lebih 22 sen. Sementara untuk posisi shortnya, apabila terjadi retest kedua di sini ya. Nah, retest 1, retest 2 di sini di $6 lebih 83 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $6 lebih 63 sen. Dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, buy limit yang ketembus cuma satu aja, yaitu buy limit pertama di 57 sen. Jadi untuk posisi spot masih ada di buy limit kedua 53 sen, buy limit ketiga di 48 sen. Itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futures, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 53 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 57 sen. Karena ini sudah terjadi retest kedua ya kalau sampai hari ini kena lagi. Jadi kita bisa limit posisi long di sini ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 57 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 53 sen. Dan selanjutnya kita geser ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat di sini dia yang sedikit nyeleneh hari ini ya, sedikit berbeda. Yang lain koreksi dia malah nge-bounce di support dia ya. Jadi buy limit pertama masih sama di 36,52, buy limit kedua di 30,05 dan buy limit ketiga di 27,75 ya. Nah, untuk posisi futures hari ini sudah terjadi, atau lebih tepatnya kemarin sudah terjadi retest pertama nih di angka 36,52. Jadi hari ini kita bisa limit posisi long ya. Kalau terjadi retest kedua di 36,52, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 48,28. Posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 48,28, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 36,52. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.